Sahabat Shalom, Selamat Shalom. kembali lagi hari ini kita ibadah Sabat, hari yang ditentukan Tuhan, mana hari ketujuh itu Tuhan memberkati karya ciptaannya. Siapa saja yang mewujudkan Sabat, yang menerima Sabat, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka orang akan menerima berkat. Kembali hari ini kita belajar bersama-sama Keluaran 9 ayatnya 13 sampai ke 35. Satu perikop aja. Hari ini Keluaran 9 ayatnya 13 sampai 35. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Farao dan katakan kepadanya, beginilah firman Yahweh, Tuhan orang Efraim, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala ulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap serakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat memajukan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan padaku kekuatanku, supaya namaku dimasyhurkan seluruh bumi. Engkau masih belum menghalang-halangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Kemudian besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Israel sejak Israel dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punya di padang, suruhlah di bawah tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang kumpul di rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Farao yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak menghindarkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, firmanlah Yahweh kepada Mose, ulurkan tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Israel, menimpa manusia, binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Israel. Lalu Mose mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Yahweh mengadakan guru dan hujan es, api pun menyambar ke bumi, dan Yahweh menurunkan hujan es meliputi tanah Israel, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Israel sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Israel dan manusia, sampai binatang juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan es itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Farao menyuruh memanggil Mose dan Aharon serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Yahweh itulah yang benar, tetapi aku dan rakyatku yang bersalah. Berdoalah kepada Yahweh guru yang sangat dahsyat, dan hujan es ini sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Mose kepada keluar dari dan berkatalah Mose kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Yahweh, hulu akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Yahweh. Tetapi tentang engkau dan para pegawai, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Yahweh
Tuhan Yahweh, dan tanaman rami dan jelai telah ditimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Mose dari kota itu, meninggalkan Farao, bangkanglah tangannya kepada Yahweh, maka berhentilah buruk dan hujan es itu, dan hujan tidak bergerak ke bumi. Tetapi ketika Farao melihat bahwa hujan es itu guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa, ia tetap berkeras hati, dan baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Farao sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Yahweh dengan perantaraan Mose. Inilah catatan-catatan kitabnya Mose ini pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Misraim. Hari ini yang kita renungkan bersama, aku membiarkan engkau supaya aku memperlihatkan kekuatanku, supaya namaku dimasukkan seluruh dunia. Ini renungan kita, saudara. Sampai sekarang ini tidak mengenal Tuhan yang disembah Abraham dan Yakub. Kenapa? Mereka tidak mengenal lagi, atau manusia yang termasuk juga namanya orang Israel yang ada sampai zaman ini, maupun juga bangsa-bangsa. Kenapa mereka tidak mengenal? Ya, karena di sini kitab yang kita pegang ini sudah dirubah. Ya, jadi ini ya, sekali lagi ini yang saya pegang ini cetakan lembaga kitab Indonesia. Oke, ini nih yang saya pegang ini kitab apa yang dicetak lembaga ini namanya apanya, bahasa aslinya, ya, bahasa Israel. Ini nih yang saya pegang ini dari Kejadian sampai Maliaki, ini saya pegang ini, ya. Sesudah saya teliti kitab suci ini, memang sudah lama sekali bagaimana kita memasukkan nama Yahweh ini, karena di dalam buku ini sudah diganti, ya. Saya coba teliti kitab yang saya pegang ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini aslinya. Jadi yang kita baca tadi itu kalau di luar sana mendengar, memang kita ini dianggap sesat. Kenapa dianggap sesat? Karena di situ kitab suci yang dipegang oleh orang-orang Indonesia, orang Kristen yang ada di Indonesia ini tidak ada nama Yahweh. Dan di situ juga tidak ada kata nama Mose. Ya. Yang ada di situ adalah apa? Musa. Terus nama Yahweh yang barusan kita baca tadi itu sudah tidak ada nama Yahweh lagi, sudah digantikan apa? Tuhan huruf besar semua. Tuh. Bagaimana kita memasukkan nama Yahweh? Ya, yang lebih parah lagi, yang lebih parah dan parah sekarang ini, khususnya bangsa-bangsa ini, khususnya orang Kristen ini, ya, ini bukan oknum loh saudara ya. Ini kelompok-kelompok ini sudah menghujat nama Yahweh. Jadi setiap saya khotbah gini, mungkin yang masuk dalam kuping mereka itu, yang kita sesat. Mungkin saya yang dianggap sesat. Karena di cetakan lembaga Indonesia tidak ada nama Yahweh, adanya Tuhan huruf besar semua. Ya. Jadi ini sekali lagi yang saya pegang ini lembaga kitab Indonesia ya, ini kitab suci yang saya pegang ini bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya ya. Sesudah saya buka di sini, misi keluaran tadi 9 itu dari 13 sampai 35, ya, itu masih tulisan aslinya Yod, He, Waw, He. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan YH, WH, ya. Dikasih tanda masora di situ, bacanya Yahweh. Ini buku ini saudara ya.
Jadi saya teliti nama selama 24 tahun saya teliti ini. Nama Yahweh itu kadang-kadang dikasih nama Allah Tuhan, huruf besar semua. Selain tadi yang kita baca tadi, Tuhan huruf besar semua. Padahal buku ini ditulis ini Lembaga Indonesia masih ada Yod-He, Waw-He, ya. Karena ada tanda masoranya di situ, bacanya Yahweh. Nah, disinilah kesalahannya kitab suci ini yang dari Eropa sana ini masuk di Indonesia ini tidak direvisi. Tidak ada lagi yang mau peduli, saudara, sampai saat ini. Hanya di mimbar-mimbar itu hanya mereka mengejar amplop, tidak berkata benar. Sehingga banyak orang tersesat, saudara. Tapi sebaliknya sekarang mereka bilang itu yang khotbah-khotbah Yahweh itu sesat. Cobalah, saudara. Makanya saya pengen tantang sama mereka, siapapun, jangan kalau ini yang jemaat-jemaat biasa itu yang tidak ada titelnya. Saya pengen yang punya titel itu. Ya, saya mau nantang mereka tuh. Coba. Ada namanya pembohongan yang luar biasa. Saya teliti, luar biasa, tidak kenal lagi. Jadi Yahweh ini yang terpegang buku ini sudah digantikan namanya Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang dia Allah huruf besar semua, ya. Sehingga orang Kristen itu tidak tahu yang mana namanya nama gelar dan nama pribadi. Mereka susah membedakan, dan juga pun Pak Pendetanya dia tidak akan pernah menjelaskan itu, ya. Kenapa dia tidak jelas? Karena memang dia tidak tahu. Dia ikuti saja yang disodorkan dari King James ini. Kalau di King James sana kan Lord, ya. Jadi Yahweh itu, jadi King James sendiri pun itu Yod-He, Waw-He itu digantikan mereka namanya Lord. Ya. Lord, kalau namanya Elohim itu, ya, itu digantikan mereka namanya God. Cobalah, saudara, ya. Jadi di Indonesia ini memang orang-orang Kristen Indonesia ini memang sungsang. Kenapa mereka mengatakan sungsang ini? Karena dibalik. Namanya dibuat, terus namanya Tuhan huruf besar semua, terus ada Tuhannya kecil, hanya T-nya, terus ada Tuhan kecil, saudara. Tiap ditanya, mana pernah saya nanya dulu seorang, dia punya gelar juga. Saya tanya, ya. Akhirnya dia tidak menjawab, saudara. Dia mengatakan suruhlah tanya di lembaga kita. Dia sudah tahu ini pendeta ini, bahwa ini yang diterjemahkan bukan lembaga Indonesia yang terjemahkan loh, saudara. Dia hanya salin yang diterjemahkan oleh namanya Abdul Mungsi ini. Sampai saat ini tidak dihiraukan lagi, tidak dipedulikan lagi, didiamkan saja, sehingga orang tidak mengenal Yahweh lagi. Makanya saya mengatakan yang paling fatal sekarang itu ada manusia Kristen ini, mereka menghujat namanya Yahweh, saudara. Nama Yahweh itu nama genderuwo, nama setan. Coba, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar, mengharapkan dari mimbar itu. Dari mimbar, pendengar, dari mimbar itu kan dia cari amplop, dia cari nafkah, dia cari isi perutnya. Dia tidak berkata benar. Kalau dia berkata benar, dari dulu ini nama Yahweh sudah dimasukkan, ya. Makanya aku biarkan engkau, ya, supaya saya perlihatkan kekuatanku, supaya namaku dimasukkan. Coba dari 15, dari 14, 15 sampai 16 yang tadi namanya Keluaran 9. Ini harus, saudara, mari kita ikuti khotbah ini dengan baik, dicatat Allah ini, saudara, supaya ini pembohongan ini yang mengucap nama Yahweh ini, kita lawan mereka pakai pasal dan ayat. Jangan takut sama mereka, biarpun mereka miliaran, jangan takut sama mereka. Sekalipun dia profesor, jangan takut sama dia. Ya, saya mau sampaikan ini hari ini. Baca dari 14-nya sampai 16-nya. Yang tadi Keluaran 9. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi.
Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Coba kan saya perlihatkan kedahsyatan kekuatanku supaya namaku itu dimasyhurkan seluruh dunia, saudara. Banyak sekali nabi-nabi ini ya, mengajarkan orang Israel supaya ini memasukkan nama Yahweh, saudara. Ya. Coba. Luar biasa kejahatan ini manusia, saudara. Sesudah namanya kitab suci diterjemahkan ke bangsa lain, makin rusak, saudara. Kenapa saya bilang makin rusak ini, saudara? Ya? Karena saya teliti kitab suci ini selama 24 tahun. Sehingga makin rusak saja kitab suci ini, ya. Yang bukan isinya yang rusak, loh, saudara. Manusia yang merusaknya, ya. Manusia yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini, saudara. Mereka merusak, saudara. Coba sekarang, bagaimana kita memasukkan nama Yahweh ini, saudara? Mendengar nama Yahweh saja pun mereka hujat. Terus kalau ditanya sama mereka, cepat lagi jawabannya. Entah dasar apa, dari mana yang dia dapat dari mana. Nama itu tidak penting bagi kami. Yang penting itu hati kami ke atas. Ini jawabannya orang Kristen sampai detik ini, saudara. Ya? Ini bukan sedikit, saudara. Ini miliaran. Nama itu tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami ke atas. Itu jawabannya orang Kristen. Setiap kita tanya dasarmu apa, pasal mana, ayat mana, bahwa nama Yahweh itu tidak penting. Oh, itu tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami ke atas. Itu jawabannya mereka, saudara. Ya. Ini ada kejahatan yang sampai saat ini. Makanya saya mengatakan di mimbar itu mereka tidak berkata benar. Hanya di mimbar itu bagaimana itu jemaatnya banyak. Dengan banyaknya jemaat, saudara, dia perkaya diri. Coba sekarang di tempat-tempat ibadah itu, ya. Sudah fasilitas sudah lengkap lah, ada mobilnya, ada tempat lah, gaji sampai mau mampus juga pun sudah gaji itu, saudara, ada pensiunnya. Bagaimana dia mau berkata benar ini? Ya? Coba kan, kalau ditanya sama mereka, nganga-nganga, saudara. Kenapa dia nganga-nganga? Karena memang dia tidak punya dasar apa-apa. Tapi kalau saya mengatakan supaya namaku dimasukkan ini, ya, ini kan zaman Mose, ya. Apakah sesudah Mose itu, nabi-nabi itu memerintahkan Israel supaya nama Yahweh dimasukkan? Ikuti namanya apa khotbah ini supaya tidak gagal paham, ya. Coba, ya. Loh, nama Yahweh itu sudah diserukan dari kapan? Dari namanya zaman apa? Adam, saudara. Coba satu orang, ya, sudah memanggil nama Yahweh loh, saudara ini, saudara, sateliti ini, ya. Coba satu orang. Kejadian 4 ayat 26. Cepat. Ini perhatikan ini yang menolak nama Yahweh ini, yang tidak mau ini memasukkan nama Yahweh ini, atau mereka mengatakan tidak penting bagi kami nama ini. Baca apanya? Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki dari Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Jadi mulai zaman itu sudah mereka tahu bahwa pencipta alam semesta itu bernama Yahweh, saudara. Mereka memanggil namanya Yahweh, saudara. Ya. Coba, ini dasarnya saya ini. Saya punya dasar, saya punya catatan lengkap, ya, bahwa Yahweh itu harus kita masukkan sampai selama-lamanya. Karena memang Tuhan kita hanya satu-satunya, ya. Makanya kemarin judulnya itu Yahshua itu siapa, ya. Terserah nanti orang ini. Makanya kalau orang mau menolak, mau membantah segala macam, jangan kata-katanya, ya pakai pasal dan ayat gitu, ya. Supaya nanti juga kita tanggapin pakai pasal dan ayat. Baru itu orang-orang yang mengerti, yang memahami namanya isi kitab suci. Jangan kata-katanya, ya. Coba dalam zamannya juga Abraham ini, satu orang, Kejadian.
21 ayat 33. Coba kita telusuri ini. Ya, dengan kata-katanya orang sekarang ini, itu orang Yahudi saja pun mereka tidak panggil nama Yahweh. Persoalan sekarang orang Yahudi itu sudah benar nggak di hadapan Tuhan? Ya? Bagaimana mereka benar sekarang mereka masih tinggalkan namanya hukum Tuhan Taurat ini? Ya? Yang mereka gada-gada Talmudnya itu. Coba. Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon di Tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Yahweh Tuhan yang kekal. Ya. Jadi dia sana memanggil nama Yahweh Tuhan yang kekal, saudara. Jadi dia tahu betul-betul, ya, yang dia sembah Abraham itu, dia bernama Yahweh, dia adalah Tuhan yang kekal sampai lamanya, tidak ada yang lain. Makanya kalau kita baca tadi ayatnya 14 tadi, tidak ada seperti aku di kolong langit, ya. Pada waktu tadi ngomong sama namanya Farao ini, tidak ada yang sama dengan aku yang ada di kolong langit, saudara. Ya. Abraham sendiri pun dia memanggil nama Yahweh Tuhan yang kekal. Kita sudah baca tadi namanya Kejadian 21 ayat 33. Makanya kalau kita baca nanti, saya mengatakan ini yang dicetak lah, yang disalin oleh namanya, dia salin saja lembaga kitab ini, yang terjemahkan adalah Abdul Musi ini. Memang sudah sekian lama, jadi sudah ratusan tahun ada di Indonesia ini, memang tidak memperdulikan. Karena memang lembaga kitab Indonesia bisnis, saudara. Kalau kitab suci kan tidak ada yang gratis, kan kita beli, saudara. Ya? Kalau misalnya kitab suci sekarang kan dia tarik lagi, kan rugi dia kan. Ya? Terus sekarang kan di mimbar-mimbar ini, kalau mereka kata benar sekarang kan, pasti mereka nggak dapat upah. Karena semua namanya pendeta-pendeta itu mereka terima upah. Disitulah masalahnya, sehingga sampai saat ini jadi orang tidak berminat lagi untuk memasukkan nama Yahweh. Padahal itu zaman yang namanya Abraham itu dia sudah menyatakan namanya. Ya? Saya mau tanya jemaat di depan saya ini, itu zaman Abraham itu dia sudah kasih tahu namanya nggak? Sudah, baca satu orang. Ya? Itulah yang saya katakan, ini orang-orang Kristen, kutun pendeta-pendeta ini yang gelarnya ini berderet-deret, mereka itu tidak membedakan nama pribadi dengan nama gelar. Kalau seperti saya ini, namanya saya Tarawatu, kan begitu. Itu nama asli saya, nama pribadi saya. Sedangkan Bapak itu namanya gelar, Presiden itu nama gelar, Gubernur itu nama gelar, Bupati itu nama gelar. Ya. Mereka tidak membedakan yang di mimbar-mimbar ini, yang sekolah ini. Ya. Coba satu orang. Kejadian 15 ayat 7. Di sini diberitahukan namanya. Ya. Jadi ingat ini, dia berhadapan dengan Abraham yang bicara ini, seperti temannya ini, dia beritahukan namanya. Ini nama pribadinya dia. Karena saya baca ini buku nih. Buku yang saya pegang ini, itu tulisannya nanti di situ Yod-He-Waw-He, bacanya Yahweh. Baca. Lagi firman Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tadi Kejadian 15 ayatnya 7. Coba ulang. Lagi firman Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa. Akulah Yahweh. Perhatikan di situ, akulah Yahweh. Ini saya buka di sini, itu tulisannya di situ, akulah Yod-He-Waw-He. Dibaca di situ Yahweh. Ini buku di aslinya ini. Terus lanjut. Yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi akulah Yahweh yang keluarkan engkau dari Ur Kasdim, saudara. Jadi di situ saya baca di buku tulisan asli di sini Yod-He-Waw-He, di situ ada tanda masoranya, dibaca Yahweh. Lanjut. Di situ juga dikasih tahu gelarnya. Gelarnya di mana? Baca namanya Kejadian 17 ayat 1. Jika Abraham berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Tuhan yang Maha
Coba di sini, di buku ini saya baca di situ, ya, tidak ada kata Allah di situ, tapi tulisannya aslinya buku ini, saudara, ya. Buku ini namanya El Shaddai, Elohim Shaddai. Jadi Elohim itu gelarnya, itu nama gelarnya, sedangkan Yahweh itu nama pribadinya. Itulah yang dimaksud tadi, kepada Farao, supaya nama Yahweh ini dimasukkan seluruh dunia, saudara. Ya. Ini buku ini saya pegang. Gak saya karang-karang sendiri, ini bukan karangan saya, ini dari Lembaga Kitab Indonesia. Ini tulisan aslinya sampai ke Bala Maliaki. Siapa yang mau bantah ini? Kenapa di situ tadi namanya Kejadian 15 tadi, itu tulisannya di situ Lembaga Kitab Tuhan Guru Besar semua, loh, saudara. Padahal di situ tulisan Yothe dibaca ada tanda masoratnya ya Yahweh. Siapa penipu ini? Siapa yang mengaburkan ini? Ini kan bangsa-bangsa ini, ya. Sehingga sampai saat ini tidak mengenal lagi siapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, ya. Kabur, ya. Kita lanjut lagi. Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya. Jadi itulah namaku sampai selama namanya tadi yang saya baca, kamu baca di namanya Kejadian 15 ayat 7 tadi, itu kan tulisannya ya Yahweh. Tapi Lembaga Kitab Indonesia sudah digantikan di situ Tuhan Guru Besar semua, saudara. Ya. Sudah digantikan di situ. Ya. Sedangkan di situ Elohim itu bukan Elohim saja di Lembaga Kitab Indonesia, tapi Allah, saudara. Ya. Jadi Elohim itu digantikan namanya Allah. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu memang sungsang, ya, dibolak-balik. Kalau Allah itu kan namanya kan sebanyak orang Muslim. Tanya deh orang Muslim di mana-mana seluruh dunia deh, ya. Tanya namanya Allah itu nama pribadi, pasti mereka ini orang-orang ini yang ngerti bahasa itu pasti mereka tahu, mereka bedakan nama pribadi dan nama gelar, saudara. Orang Kristen ini nggak tahu, saudara, kebolak-balik. Kitab suci yang kita pegang ini, yang dicetak yang disalin Lembaga Kitab Indonesia ini, itu terbolak-balik, saudara. Sampai saat ini tidak dihiraukan, diamin aja. Lu mau hidup kayak mau mati terserah aja lah, yang penting lu datang di rumah ibadah. Ini rumah ibadah gua bangun nih, miliaran rupiah, ya. Sekarang pendeta-pendeta ini kan sekolahnya luar negeri. Doktor-doktor, profesor-profesor, mereka tidak hiraukan lagi namanya isi kitab suci ini. Apakah kitab suci ini yang mereka dengung-dengungkan itu benar atau tidak? Apa sudah dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini yang sekian lama ini, saudara? Ya, coba kan? Kubiarkan engkau. Saya tidak matikan sekarang. Kalau saya matikan pakai pirlu sudah mati. Saya biarkan engkau supaya saya perlihatkan kekuasaanku, kuatanku, supaya nama Yahweh itu akan, namaku itu dimasukkan seluruh dunia. Coba berapa musuh orang, musuhnya Tuhan ini, yang namanya menghujat nama Yahweh, saudara. Ya. Padahal di situ tadi, makanya orang-orang pendeta-pendeta ini, yang dokter-dokter, profesor itu, mereka tidak mau baca 15-nya, mereka mutar di surat 14-nya. Makanya setiap ditanya nama Tuhan yang siapa, nama Tuhanmu, akulah aku. Padahal itu 14-nya itu keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan bilang aku ada. Setelah 15 itu baru dia menyatakan namanya. Nah, persoalan sekarang, kalau orang tidak meneliti kitab suci ini, ya, susah. Kenapa saya bilang susah? Karena sudah diganti di situ. Nama Yahweh sudah berganti di situ Tuhan Guru Besar semua. Pada waktu pendeta itu saya tanya dulu tahun berapa itu, dia nganga-nganga. Kenapa kamu ganti nama Yahweh di situ? Kenapa Tuhan Guru Besar semua? Saya nanya,
Tuhan itu apa artinya? Tuhan itu gelar bukan? Dia nganga-nganga saudara. Ya. Saya tanya saja, ini Pak Pendeta yang gelarnya juga berderet-deret juga saudara ya. Terus Tuhan itu apa artinya? Ya. Padahal kalau orang namanya ahli bahasa, Tuhan itu artinya yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa. Jadi itu gelarnya. Yahweh itu namanya nama pribadi. Kalau nama pribadi itu tidak boleh namanya diterjemahkan. Tapi kalau Elohim itu bisa. Kenapa bisa? Karena itu nama gelar. Sehingga di Indonesia itu namanya Tuhan. Makanya kalau kita panggil namanya Yahweh itu Tuhan ya Yahweh. Itulah yang diputar balik oleh namanya penulis-penulis ini, ya. Termasuk juga lembaga kita Indonesia masa bodoh sampai saat ini dia tidak peduli, ya. Dia tidak mau revisi. Padahal ini King James sendiri yang dia dapat dari situ, dia salin dari situ, dia sudah revisi. Coba dia ambil King James sekarang ini, King James restorasi, ya. Sudah tidak ada lagi laut di situ, dia kembalikan nama Yahweh. Dia sadar kok kesalahannya itu, dia sadar sekian ribuan tahun itu membohongi orang. Akhirnya apa? Tahun berapa lah, 2020-an berapa lah, kemarin itu dia revisi ini namanya King James ini. Sehingga nama Yahweh itu dikembalikan yang benar, tidak ada kata Lord lagi. Kata God juga diganti dengan Elohim. Kalau orang Indonesia, lembaga kita Indonesia sampai saat ini masa bodoh, tidak peduli, ya. Makanya saya bilang ada yang ngantar sama saya, ini loh buku kalau saudara yang saya pegang ini, ya. Itulah yang masalah yang paling merusak lagi. Tadi kan dia sudah menyatakan namanya Yahweh, akulah Yahweh yang keluarkan engkau dari Misraim. Kejadian 17 dia menyatakan gelarnya, akulah El Shaddai, ya. Akulah pencipta alam semesta yang berkuasa. Ya, dia menyatakan gelarnya. Tapi kalau kita baca lagi di sini, baca namanya apa, keluaran 6 ayat 3. Ini coba perhatikan ini tulisannya, ini benar-benar luar biasa saudara. Sehingga nama Yahweh ini makin hari, makin tahun itu makin tidak dikenal, malah dihujat-hujat. Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh aku belum menyatakan diri. Coba dengan namaku Yahweh itu ini benar-benar luar biasa saudara. Ya, ini kelihatan sepele, ini banyak sekali yang mematikan orang. Kenapa saya bilang mematikan orang di sini? Ya, ini kan sudah diganti juga di sini, bukan Yahweh tapi Tuhan Huru Besar semua, saudara. Ya. Padahal tidak kita sudah bacakan Kejadian 15 ayat 7 tadi, dia menyatakan namanya akulah Yahweh yang mengeluarkan engkau dari dari Mesopotamia. Begitu juga lah Kejadian 17 ayat 1, dia menyatakan gelarnya El Shaddai saudara. Ya, coba kan, kalau lembaga kita Indonesia tadi Elohim itu sudah digantikan Allah, Allah yang Maha Kuasa. Cobalah saudara, ya gila kak, ini kitab suci kita pegang saudara, ya kita mati konyol loh saudara. Kalau engkau tidak berusaha ini saudara, belajar sendiri, ya tidak mengenal nama Yahweh lagi saudara, itu tidak ada pengampunan loh saudara. Ikuti. Jadi tadi belum menyatakan namaku, dengarkan tulis terjemahannya yang benar. Ternyata yang benar begini. Tetapi dengan namaku Yahweh, tidakkah aku menyatakan diri kepada mereka? Jadi harus membedakan, tidakkah. Artinya dia menyatakan namanya. Kenapa saya bilang menyatakan namanya? Tadi kan kita sudah baca namanya Kejadian 15 ayat 7. Ya? Dia menyatakan namanya, dia kasih tahu namanya kepada Abraham ini bahwa dia bernama Yahweh saudara. Yang digantikan oleh lembaga kita Malaysia itu Tuhan Huru Besar semua saudara. Ya, itu masa bilang coba deh itu yang dokter-dokter profesor itu lawan sama saya. Saya tanya sama kawan, kenapa kamu ganti di situ? Dasarmu apa? Gitu? Kenapa nama Yod-Heh-Waw-Heh itu kamu gantikan Tuhan Huru Besar semua? Kadang-kadang Allah Huru Besar semua.
Saya yakin 1000% mereka tidak akan pernah menjawab. Ya, betul kalau dia mimbar memang karena tidak ada yang bertanya sama dia kan dia berkoak-koak. Coba kalau kita debat, ayo, debat bawa kitab yang sama loh saudara, yang diterbitkan loh lembaga kitab Indonesia ini, ya, yang disalin lah, lembaga kitab Indonesia ini, ya, kita debat masalah nama Yahweh. Ya, ini khotbah ini saya tidak catat semua saudara, ya. Penting-penting saja kalau Mazmur saya tanya, saya catat saja dari perkataan Raja Daud, ya. Nanti dapat di Yesaya, di Yeremia, nabi-nabi ini loh saudara, ya. Bagaimana nabi ini mengajak orang Israel itu supaya masukkan namanya Yahweh saudara, ya. Jadi kita sudah baca tadi ini ada pemutar balikan. Misalnya sekarang tadi Keluaran 6 kan, seolah-olah itu belum dia nyatakan namanya, padahal itu dia sudah menyatakan namanya. Tidakkah aku menyatakan diri namaku pada mereka? Inilah yang saya bilang mimbar-mimbar ini, kan mereka tidak ngerti. Saudara, hanya dia ikut-ikutan saja, dari generasi ke generasi itu dia ikut-ikutan saja, ya. Karena dia cari isi perutnya, dia cari nafkah, dia cari apa? Dia semacam ladang mata pencahariannya di situ. Kalau dia berkata benar bahwa Yahweh lah nama yang benar, kenapa tidak? Tapi persoalan sekarang ini jemaat-jemaatnya itu banyak yang mengucap nama Yahweh, mau masukkan aja, aduh jangan deh, belum sampai ke sana. Dengan nama Yahweh saja pun mereka sudah ini sesat, ini Yahova. Itu yang mengatakan Yahova itu ketemu sama saya kalau lo berani, ya. Berani temu muka dengan muka, bawa kitab yang sama. Baru saya benar-benar kita adu, ya. Maka berulang-ulang kali. Lu mau adu namanya ilmu sekuler, saya punya. Ilmu apa yang kau punya? Kita adu. Ilmu juga kerohaniannya. Nih, di buku ini saya pelajari 24 tahun nih, ya. Mau lari kemana kamu membohong-bohongin orang ini, membunuh orang, ya? Coba saudara, makanya Mazmur. Ini kita Mazmur ini kebanyakan namanya Mazmur Daud saudara, ya. Tapi beberapa orang lah, ada namanya Asaf, ada Korah, ada Mose gitu kan. Mazmur ini kebanyakan namanya Daud ini. Bagaimana Daud ini, Raja Daud ini, ya, yang sudah diperkosa juga di dalam ini Raja Daud gitu kan. Coba nama-nama orang saja pun mereka ganti-ganti loh saudara. Coba bukan nama Tuhan saja mereka. Memang benar-benar ini Kristen ini luar biasa. Harus kita sebut Kristen. Ini bukan oknum saudara, ini kelompok ini saudara, ya. Nama Yahweh seenak perutnya. Mereka yang kalau ditanya tidak punya dasar, mereka gantikan namanya Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang dia Allah huruf besar semua. Coba, ya. Ini perbuatannya ini dosa-dosa dari turun temurun. Karena dia masuk di Indonesia ini kan terima bulat-bulat saja kan gitu kan. Memang tidak ada ahlinya dulu ini kan. Ya, yang menyembah batu semuanya dulu ini kan, akhirnya diterjemahkan oleh namanya bukan orang Kristen lagi, orang Muslim ini dibiarkan saja sampai saat ini. Ya, kenapa tiba-tiba Yahweh ini dia bernama Tuhan huruf besar semua? Kadang-kadang dia bernama Allah huruf besar semua. Ini perbuatan siapa ini? Ini kan dosa yang luar biasa loh saudara. Kita harus sampaikan, ya. Dia mau protes, dia protes. Silakan saja dia mau lapor kemana, saya akan buka, saya bongkar ini. Kenapa saya mengatakan ini ada nabi-nabi? Jadi Daud itu penelitian saya, Daud itu dua gelarnya. Dia raja dan dia juga seorang nabi, ya. Jadi Raja Daud benar ini dia luar biasa, makanya dia kagum sekali. Dari Daud itu dia kagum sekali Taurat saudara. Taurat itu bagi dia segala-galanya deh. Taurat itu kekal, nama Yahweh itu kekal, harus dimasukkan sampai selama. Siapa ini Raja Daud saudara? Mazmur 22 ayat 22. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku yang memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kalau kita baca dari atas, ini adalah Mazmurnya Raja Daud saudara, ya. Kita harus masukkan nama Yahweh ini, ya. Ini perkara
perkataan Raja Daud loh, raja benar loh. Kenapa dia raja benar? Karena dia mencintai namanya hukum Tuhan, Taurat ini saudara. Yang orang Kristen sekarang Taurat tidak berlaku lagi. Si pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab itu, coba saudara mengajarkan kepada jemaatnya, bahwa Taurat itu sudah bukan zamannya lagi, sudah dibuat, sudah usang, sampai kemusnahannya. Kalau kau sudah seperti itu, mau jadi apa? Karena tidak ada hukum lagi yang menjamin kau hidup, karena di sana namanya dari Matitya itu sampai ke namanya Wahyu itu namanya kesaksian yang sudah dinubuatkan juga. Khotbah-khotbah saya kemarin kan sudah saya sampaikan. Siapa Yesua itu? Apakah sampai sekarang mereka kenal Yesua? Bagaimana mereka mau mengenal Yesua kalau namanya saja pun mereka ganti? Coba nama Yesus, ditanya Yesus itu dari mana dasarnya? Nganga. Coba saudara, sudah dikasih tahu melalui YouTube sini saudara masih tetap ngeyel, sedangkan namanya King James ini sudah direvisi, dia tidak dia bernama lagi Yesua atau Jesus, sudah diganti yang benar saja Yesua, termasuk nama Yahweh dikembalikan. Apalagi yang kau bertahan orang Indonesia ini? Indonesia ini kan kau terima dari sana nih, dari King James ini. Coba, ini yang ada perbuatan mereka ini. Mazmur 34 ayat 3. Ini Raja Daud loh saudara. Kalau kita baca dari Mose ini berapa ratus tahun sampai ke Daud ini, ratusan tahun loh saudara. Baca. Menyiapkanlah Yahweh bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita tetap kita masukkan nama Yahweh ini segala-galanya. Tauratnya, hukumnya, segala-galanya. Ini Raja Daud saudara. Raja kebenaran, raja besar. Tidak ada lagi yang lebih besar dari Raja Daud itu sampai saat ini saudara. Dia mengatakan mari kita masukkan nama Yahweh itu. Kenapa sekarang orang-orang itu mengucap nama Yahweh ini? Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang berindah karena namamu baik. Aku hendak memasyurkanmu di depan orang-orang yang kukasihi. Dia mengatakan Raja Daud, namamu sangat baik, namamu itu sangat indah. Aku akan memasyurkan sampai selama-lamanya. Ini raja kebenaran, raja benar saudara. Bukan raja ece-ece. Raja agung, raja besar ini saudara. Menurunkan Mesias. Dia sebagai manusia, ambil dari keturunan Raja Daud ini saudara. Mau membantah ini. Siapa engkau ini orang asing ini? Siapakah engkau pendeta-pendeta itu? Lo melawan nama Raja Daud ini, raja kebenaran. Coba. Dia mengatakan aku akan masukkan nama. Makanya kalau kita baca di sana memang tidak kelihatan di sana siapa pemazmur ini. Kalau kita baca namanya Mazmur 113 ayat 1-3 yang keras, kencang. Supaya pendengar ini mencatat ini saudara. Sehingga mereka tidak mengucap-ucap nama Yahweh ini. Nama itu tidak penting bagi kami. Itu pembohong itu yang mengatakan itu. Pendeta-pendeta pembunuh, pembohong ini. Saya mau sampaikan ini. Baca. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Coba. Mari kita masukkan nama Yahweh sampai selama-lamanya. Kenapa saya mengatakan bahwa penulis ini, pemazmur ini tidak lain, tidak bukan adalah Raja Daud ini saudara. Memang tidak ada di atas siapa pemazmur ini. Tapi dengan bahasa-bahasanya itu, saya yakin sekali bahwa dialah ini. Raja Daud ini mengatakan, coba. Kenapa saya mengatakan? Karena dia sangat mencintai nama Yahweh ini. Gitu. Dia sukses itu karena nama Yahweh. Dia sukses itu karena hukumnya Tuhan, saudara. Melawan namanya Goliat itu, saudara, bukan perkara kecil. Ini Goliat ini kan gedenya ini, mau 3 meter tingginya, saudara. Daud ini kecil. Bagaimana melawan namanya Goliat itu, saudara? Dia pakai nama Yahweh, saudara. Kita buktikan.
menghujat nama Yahweh. Kenapa saya mengatakan tadi Mazmur 113 tadi ayat 1 sampai 3 itu tidak ada di atas siapa pemazmur ini? Saya yakin dia adalah Raja Daud. Amin. Yakin itu saudara. Karena dialah yang kembalikan namanya hukum Tuhan yang benar. Itulah yang diacak-acak oleh namanya orang Kristen ini, bangsa-bangsa sampai saat ini saudara. Mereka begitu sombongnya. Ini pendeta-pendeta ini begitu sombongnya mengajar kepada jemaatnya ini, yang jemaatnya sudah nggak tahu apa-apa itu. Itu jemaat-jemaat yang nggak tahu apa-apa saudara. Bagaimana mereka tahu apa? Karena tidak pernah mau baca kitab suci ini. Akhirnya begitu gampangnya dibodohi saudara. Mereka hanya kuras-kuras uangnya jemaatnya, tapi dia tidak berkata benar. Nama Yahweh itu tidak benar. Itu nama setan. Itu Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah kuno, buang. Bagaimana lu mengenal nama Yahweh ini kalau engkau sudah bilangin jemaatmu suruh buang? Coba kan. Disuruh namanya kitab suci buang, nama Yahweh buang. Ini adalah pembohongan saudara. Coba kalau kita perhatikan, kenapa saya mengatakan nama Yahweh, Raja Daud ini, dia suka sekali nama Yahweh ini, bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, dia tahu persis bahwa dia bernama Yahweh pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, saudara. Coba kan, Raja Daud ini saudara pemberani saudara. Coba kan, dia pemberani loh saudara, berani banget. Coba kan, kenapa begitu dia berani loh saudara? Dia tahu si pembelanya, bahwa pembelanya adalah Yahweh. Makanya saya mengatakan saudara, saya di mimbar ini, bukan saya berkoak-koak tanpa dasar. Saya punya dasar karena saya pelajari kitab suci ini. Makanya jangan uji-ujilah keberanian segala macam, saudara. Berhadapan sama saya kalau berani, mau berani pakai apa? Pakai ilmu, saya ladenin, pakai fisik juga saya ladenin. Saya dari kecil itu sudah terlatih, saudara. Kalau ada perang-perang kecil-kecilan antara desa, itu saya di depan kecil-kecil begitu saya melawan, saudara. Saya melawan. Saya sampaikan ini apa adanya. Bagaimana Raja Daud ini, dia sukses ini karena sangat suka namanya Yahweh, sangat suka namanya hukumnya tuh Tuhan. Hukum Tuhan itu lebih manis dari emas, lebih murni dari emas, lebih manis dari madu, saudara. Itu perkataan-perkataan Raja Daud. Makanya pada waktu dia berhadapan namanya dengan Goliat itu apa? Apa yang dia bawa? Dia bawa lembing enggak? Halo? Dia bawa pedang enggak? Dia tidak bawa, saudara. Yang dia bawa itu ada kantong gembalanya itu. Di dalam itu ada namanya ali-ali. Saya ahlinya. Kalau dulu saya gembala, kan saya mengatakan saya ini kan miskin lah. Dulu bapakku kan bapak nenekku kan Raja Bungailu, nama Raja Bungailu itu kan kaya raya, saudara. Punya hewan banyak dulu sampai gunung gundul. Bapakku juga dulu itu, saudara, dia kaya juga, punya kebun, sapi, kuda. Saya gembala, saudara. Jadi saya kalau pergi ke gembala itu saya bawa namanya ali-ali itu. Jadi ali-ali itu karena kayak jaringan itu, kayak jaringan jala itu, tapi panjangnya kurang lebih. Baru nanti kita kasih batu, saudara ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini tempat batu. Jadi ini ada tali, jadi taruh batu. Itulah yang dia putar-putar begini kan. Dia putar-putar berlepas itu sampai namanya batu itu, saudara, masuk di kepalanya Goliat, saudara. Dia tahu itu yang perang itu bukan dia. Yang berperang itu namanya Yahweh tadi ini, saudara. Makanya pada waktu dia berhadapan dengan Goliat itu, dia tidak gentar, saudara. Kau datang dengan pedang, dengan tombak, ya. Tapi aku datang dengan nama Yahweh kan. Dia begitu gagah perkasa, anak kecil ini, saudara. Dia datang, saudara, dia berhadapan dengan Goliat yang begitu besar. Tapi saya datang dengan nama Yahweh. Satu orang baca. Apa? 1 Samuel 17 ayatnya 45. Yang kencang supaya pendengar ini tidak menghujat-hujat Yahweh, masukkan nama Yahweh sampai selama-lamanya. Itu perintah Tuhan.
Baca ayatnya 45, 1 Samuel 17 ayatnya 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Coba kalau kau baca selanjutnya akhirnya apa? Dia berhadapan dengan Goliat ini, saudara, 1 lawan 1, saudara. Wah, itu benar-benar, saudara, saya kagum betul-betul, ya. Dia berhadapan itu, saudara, weh, itu benar. Setiap saya baca itu, saudara, weh, jiwa saya, saudara, wah, luar biasa, saudara. Saya merasakan dulu waktu kecil, kalau antara perang desa itu, saudara, karena kakak-kakakku ini kan di belakangan. Tapi kalau nggak maju-maju itu kelamaan gitu loh. Makanya dulu saya itu kalau perang saya yang duluan, saudara, saya maju duluan, saudara. Coba hanya satu, mati atau hidup gitu aja. Kalau sudah masuk arena, saya dulu masuk arena itu nggak ada takut-takutnya, saudara. Karena saya anggap itu kalau sudah perang begitu, itu jantan namanya, itu laki-laki namanya, saudara, ya. Jadi saya lihat namanya Raja Daud ini begitu luar biasa. Saya datang dengan nama Yahweh, saudara. Baca selanjutnya, saudara. Wah, akhirnya apa? Dia pakai alih-alih itu, saudara. Dia putar-putar itu lepas, pecah kepalanya, saudara. Dia datang dengan gagah perkasa, saudara. Dia ambil pedangnya, ini namanya apa tadi? Goliat, dia penggal kepalanya. Luar biasa kan, saudara? Itulah yang sampai sekarang ini bangsa-bangsa orang Kristen ini menghina-hina nama Yahweh. Ya kan? Coba si pendeta-pendetanya itu, saudara, biang keroknya dari pendetanya, bukan jemaatnya. Jemaatnya itu hanya ikut saja. Coba kalau Pak pendetanya sekarang Yahweh dan Tuhan, tidak ada lain. Itu tempat-tempat ibadah pasti yang banyak orang yang masukkan nama Yahweh, saudara. Ya. Ini adalah perbuatan kejahatan yang luar biasa ini. Kita harus buka, sampaikan. Kalau dia mau protes saja sama saya. Ya. Kita berhadap-hadapan. Saya sudah jengkel, sudah banyak keluarga pun yang mati konyol, saudara, karena ganti-ganti nama. Ya. Perbuatan-perbuatan mereka tuh harus ini, saudara. Mudah-mudahan juga di YouTube sana kan sampaikan lagi di mana-mana gitu. Ya. Catat ini. Jadi senjata kita tuh ada di sini loh, di dalam buku ini. Ini saya bilangin, buku ini yang saya pegang ini, saudara. Ya. Siapa yang melawan, saya lawan. Ya, mau pakai saya lawan. Ya. Makanya zamannya apa? Sesudah namanya Daud itu siapa namanya anaknya yang raja luar biasa? Siapa namanya? Salomo, saudara. Ya. Coba kan, sampai Salomo itu mengatakan, ya, supaya seluruh bumi tahu, ya, bahwa Yahweh dan Tuhan tidak ada yang lain. Jadi dia mengatakan bahwa pencipta alam semesta itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama ya tidak ada yang lain, Esa. Ya. Ini perkataan anaknya. Anaknya Raja Daud bernama Salomo, saudara, baca. Ya. 1 Raja 8 ayatnya 60 sampai 61. Baca yang sekencang-kencangnya. Ya. Supaya ini pembantah ini, ya. Coba deh bantah ini. 1 Raja 8 ayatnya 60 sampai 61. Supaya segala bangsa yang di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Yahweh Tuhan kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jadi lengkap di situ, saudara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa pencipta alam semesta itu bernama Yahweh. Coba. Ini perkataan Raja Daud, Raja Salomo, saudara. Kenapa dia mengatakan? Karena dia tahu bapaknya itu, dia adalah pengagum nama Yahweh. Dia adalah pengagum namanya hukum-hukum Tuhan, saudara. Dia tahu dia sukses bapaknya itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi dengan nama Yahweh. Amin. Itulah yang kita masyurkan sampai selama-lamanya. Jangan sembahan orang lain yang kita masyurkan, yang kita bolak-balik. Jadi nama, jadi gelar, gelar jadi nama. Itu namanya otak-otak yang sungsang itu, saudara.
Coba kan sudah 2 tahun lebih itu, mungkin tidak 3 tahun ini kan. Mau saya tantang itu siapa-siapa itu yang memutar balikan isi kitab suci ini. Ya. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh bumi yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi saya mengatakan memang dari dulu ya, sering saya mengatakan, hei kamu orang asing, kamu orang Kristen ini, tolong pelajari kitab suci dengan benar. Kalau engkau tidak benar ini, kau ini hanya ditempel. Kau bilang itu nama Yahweh setan, ya, nama setan, itu Taurat itu dibuat. Kamu ini ditempelan, dipotong, dibuang, dimasukkan dalam api. Tapi kalau mereka ini, bangsa Israel ini, bangsa pilihan ini dibedakan. Maka suatu saat nanti akan mengenal nama Yahweh. Kenapa mereka mengenal? Karena nanti Tuhan sendiri yang merubah ini bangsa pilihannya ini, bangsa yang bandel ini, bandelnya ampun bandelnya ini, dia akan rubah suatu saat nanti. Jadi janjinya itu kepada bangsa Israel, tidak demikian kepada kita. Kita ini bertentangan dengan nama Yahweh, kita bertentangan dengan hukumnya Tuhan. Kita ini diambil, dilemparkan ke neraka, dipotong karena kita ditempel. Ya, kita ini tunas liar, bertentangan dengan akar, kata Roma di sana. Kamu ini kan ditebang, dibuang loh. Tegas benar di Roma itu. Ya. Tapi kalau mereka ini ada janji, makanya suatu saat nanti namanya satu-satunya tidak ada lain, Zakaria. Ini Zakaria loh, terakhir sekali loh di zaman pembuangan ya saudara ya. Jadi Zakaria 14 ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Coba kan, Yahweh akan jadi raja nanti, ya, satu-satunya dan namanya juga satu-satunya. Gak ada nama A, B, C yang kenapa sih nama ini diganti-ganti? Saya nuding banyak orang Kristen protes, ya. Coba kalau mereka protes ini, saudara, saya akan lawan mereka ini. Saya sudah tengket, saya lawan benar, ya. Coba, bukan nama Tuhan aja mereka ganti, termasuk nama-nama orang ini, coba mereka ganti, coba. Sekarang kita baca di situ tadi. Ini tulisan asli ya di sini. Ini dari tulisan itu Mose. Tidak ada kata Musa di situ, tapi orang Israel, orang Kristen ini, orang Kristen ini gampang mereka jawab, itu nama karena kita ribut-ribut masalah nama. Coba ini siapa ini yang ngomong ini? Siapa? Yang ngomong keluar dari mulutnya dari Tuhan atau iblis, saudara? Ya? Makanya kalau kita baca namanya Yohanes 8 ayat 43, 44 di sana mengatakan bapamu itu namanya iblis. Bapamu itu tidak berkata benar dari dulu, mendengar nama Yahweh hujat, mendengar namanya Taurat sudah tidak berlaku lagi, itu bapamu iblis. Loh, suka saya loh saudara, baca saja Yohanes 8 ayat 43, 44. Siapa yang membantah di situ? Ya? Coba deh kasih penjelasan sama saya, sama lawan itu. Ya? Coba yang di mimbar-mimbar itu, yang berderet-deret itu, ya. Coba gelarnya itu, lawan nggak itu? Ya. Satu-satunya raja, satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini nubuatannya nabi-nabi benar ini saudara. Yesaya itu nabi benar, Zakaria itu nabi benar saudara, Yeremia itu nabi benar, ya. Yeskia itu nabi benar saudara. Bukan nabi abal-abalan. Kalau di Indonesia itu nabi-nabi abal-abalan saudara. Nubuatan tidak pernah terjadi, ya. Coba kan dia bilang dalam nama Yesus sembuhlah engkau, tidak pernah sembuh, pembohong, ya. Kalau mereka mengganti-ganti nama Tuhan, dibalik juga sama kita. Mereka balik lagi saudara. Itu mereka ganti-ganti sudah bagus-bagus nama Yesus, bilang Nabi Yesus. Mereka balik lagi loh saudara. Coba, ya. Nanti kalau kita kejar-kejar sama mereka, nganga-nganga saudara, termasuk pendeta-pendetanya itu. Yesaya 12 ayat 4. Perhatikan di sini, ini nabi-nabi loh saudara, nabi-nabi yang luar biasa. Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, ditahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, musyirkan bahwa namanya tinggi
Coba Nabi ini, Nabi Yeremia ini, Nabi benar ini saudara. Panggilan namanya, panggil nama Yahweh itu memasukkan nama Yahweh ini Nabi benar saudara. Ya. Masa ada nabi-nabi orang Kristen yang dari mimbar, kalau itu nama Yahweh, nama setan lah, itu Taurat itu harus dibuang lah, nggak berlaku lah gitu, tidak zamannya lagi. Terus pakai apa? Ya, lu ngomong-ngomong seperti pakai apa? Di mana lu perjanjian barumu nanti di sana yang mengatakan itu Taurat tidak berlaku, tunjukin, ya. Pasal berapa, ayat berapa? Kalau kita kejar-kejar gitu nganga-nganga, paling-paling lari dia saudara, ya. Saya lebih suka tuh orang kalau saya berhadapan muka tuh bener, ya. Makanya kalau berhadapan muka saya sobek ini kertas ini, saya masukin ke dalam mulutnya. Dia pintar saudara, ya. Ini pembohongan ini kan luar biasa ini saudara, ya. Padahal tadi aku biarkan lo ya, aku biarkan lo ini, nggak saya mati ini supaya namaku dimasukkan seluruh dunia. Waduh, apakah ada orang yang memperhatikan ini saudara, ya? Orang Kristen dengan nama Yahweh, wah setan, setan, setan. Dengan namanya Taurat lu kembali saja zaman batu, bahulah, ya. Namanya Tauratmu itu hukum apanya kitab Taurat sadis. Karena memang penulis itu yang bikin seperti itu saudara. Kita tidak salahkan juga ini yang orang Indonesia ini kan orang ini terima saja dari namanya Eropa. Itu orang Eropa penjahat loh saudara. Saya kasih tahu sama kalian ini, ya. Memang mereka jahat kok. Kejahatannya dipindahkan ke Indonesia. Sekarang mereka kabur. Coba, nggak ada lagi orang Kristen kan. Tinggal Indonesia ini kan ada memang, karena dia untuk isi perutnya. Nah yang di depan-depannya sendiri pun ini tidak sadar juga. Bagaimana sadar ini kan dia tidak pernah baca kitab suci. Dia hanya cari uang dari pagi ke pagi. Iya kalau uang itu jamin lu hidup sampai selamanya. Paling tidak nanti 80 lu mati juga. Sebelum lu 80 kan udah sakit-sakitan, mileran gitu kan. Jalan saja udah tertatih-tatih. Kasihan nih, ya. Loh itulah akibatnya saudara, mengucap nama Yahweh saudara, bermacam-macam yang kau alami. Kan dikatakan, saya mau habisin dengan penyakit loh ini, ya. Makanya akhirnya kalau kita baca 35 kan dia tetap keraskan hati. Sekarang begitu juga loh orang Kristen. Ini kan melalui YouTube. Kita pakai pasal dan ayat pun saudara, tetap saja mereka keraskan hatinya. Kenapa mereka keraskan hatinya? Karena Tuhan sudah mengeraskan hatinya. Kalau kita baca selanjutnya saudara ya, tadi namanya Farao ini sudah keras hati. Tapi kalau kita baca selanjutnya dikeraskan hatinya lagi, akhirnya sampai berapa tulah? Halo, berapa tulah? 10 tulah saudara. Ini tulah ke-7 loh sudah, ya. Tulah ke-7 ini, ya. Ini masih ada 3 tulah lagi nih. Tapi itu tadi kalau sudah dikeraskan hati saudara, lu mau ngomong pakai nama Yahweh segala macam, kagak deh. Ya, udah telinga itu tetap ditutup, hatinya tetap diganjel pakai batu karena pendetanya yang masukin ke surga. Makanya setiap dia mati, si pendetanya datang, ujuk-ujuk dia bilang, oh dia sudah meninggalkan dunia yang fana, ada dia di pangkuan itu dia bawa tiket saudara. Wah, mulailah dia mati tadi, amin katanya saudara. Padahal setiap hari mengujar Tuhan. Taurat tidak berlaku. Coba kalau sudah Taurat tidak berlaku, kita bagaimana mau mengenal ini? Kita tidak kenal lagi. Karena memang tidak ada keinginan lagi untuk baca namanya kitabnya Moses dan kitab para nabi saudara. Ini fakta loh, secara fakta ini saudara ya. Lanjut. Yesaya 26 ayat 8. Yesaya 26 ayat 8. Ya Yahweh, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman, supaya kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Coba kan, kami akan ingat sampai selamamu. Namamu itu Yahweh. 13 ayat 13. Ya Yahweh Tuhan kami, Tuhan yang langit pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Hanya namamu saja yang kamu memasukkan ini, gak ada nama lain. Kok sekarang itu tidak mau? Coba kan, ya, nggak berminat. Apalagi sekarang ini kan ada kelompok-kelompok sekarang ini yang pakai nama Yahweh juga. Mereka
mengaku nama Yahweh, tapi mereka tidak mau. Dia ikutin namanya orang Yahudi. Jadi dia tidak ikutin isi kitab sucinya, tapi dia ikutin orang Yahudinya. Yang udah orang Yahudi sekarang itu kalau kita lihat kan, waktu dia penyembahan dia nggak berlutut lagi, dia dengklek gitu kan. Terus ada yang geleng kepala, itu yang ditiru sekarang, saudara. Terus mereka bilang, kalau kita namanya Yahweh, wah mereka langsung ngotot. Bukan yang orang loh, itu orang Israel saja pun sampai saat ini mereka tidak memanggil namanya. Mereka pakai Adonai sama apa Hasem. Dia ikut-ikutan saja, padahal isi kitab suci bertentangan. Terus apakah mereka sekarang pakai Adonai ini apa Tuhan mendengar itu? Saya mau tanya jemaat, mereka waktu panggil nama Adonai atau Hasem, Tuhan senang nggak? Kok kamu tahu bahwa Tuhan tidak senang? Dicatat sejarah. Yang dicatat sejarah apa? Loh. Yang sejarah catat itu apa? Peristiwa apa yang dahsyat sekali itu? Namanya Holocaust. Halo, perang dunia pertama kedua itu saudara, dibantai ini saudara. Nah pada waktu dibantai bangsa Yahudi ini berseru kan namanya nama Adonai atau Hasem? Ditolong nggak pada waktu mereka tolong kami ya Adonai, tolong kami Hasem? Ditolong nggak? Dicatat loh sejarah, ada 6 juta orang ini pembunuhan yang luar biasa saudara. Akibat tidak mendengar, akibat tidak mau berseru kepada nama Yahweh. Akhirnya sejarah mencatat bangsa ini, ya, ada 6 juta orang mati dibantai saudara. Zaman Nazi saudara, Hitler saudara, ya, ambil orang-orang muda lemparkan ke kamar gas saudara. Yang membunuh mereka siapa? Sampai saat ini tidak diberitahukan siapa pembunuh ini. Pembunuhnya orang Islam bukan. Tafsirkan sendiri, ada di leher itu apa yang palang-palang itu. Ya. Siapa yang membunuh mereka ini? Coba. Tidak diberitahu, ditutup saudara. Hanya namanya Holocaust. Tapi tidak berkata benar. Siapa yang membunuh mereka ini? Ya. Kenapa dibunuh? Karena mereka meninggalkan Tuhan mereka. Makanya sudah diperingatkan dulu zaman Salomo. Yang kau bangun ini, Salomo, yang dari emas ini, ingat ya, jangan sampai kamu melupakan namaku, jangan sampai kamu meninggalkan Taurat. Kalau sampai kamu meninggalkan Taurat, apa yang kau bangun ini Salomo akan saya hancurkan. Benar nggak hancur nggak? Hampir sekarang ini. Perkataannya zaman itu, zaman Salomo itu, sampai detik ini sudah belum ada loh batu yang berdiri di situ. Ya? Pernah nggak Yerusalem ditumbuhin rumput? Pernah nggak Yerusalem itu dikosong sama sekali? Atas nubuatan apa Yesaya ini saudara, sampai nanti apa? Yerusalem akan kosong, akan ditumbuhin rumput. Benar-benar terjadi loh saudara. Makanya sampai saat ini pun belum dibangun namanya bait suci ketiga. Ya? Oleh ketegar-tengkuannya mereka ini saudara, tapi ada janjinya kepada mereka. Ada janjinya kepada mereka saudara. Tadi kan sudah kan suatu saat dirubah mereka ini kembali kepada hukumnya Tuhan, dan mereka berseru kepada namanya yang ada waktunya saudara. Kan kita juga sudah diinformasikan melalui namanya Roma 11 ayat 25 di sana. Hei kamu bangsa-bangsa, jangan sok tahu. Tegar tengkuknya ini bangsa pilihan ini, kamu punya kesempatan apa yang dimaksud itu Roma 11 ayat 25 itu, ya? Ya Pak? Kesempatan itu kita ini, marilah kita teliti kitab suci ini. Dan apa yang diperintahkan kitab suci itu kita ikuti, pasti dong diselamatkan Tuhan. Tapi kalau kau ikuti perintah pendetamu ini, bahwa nama Yahweh itu nama setan, namanya Taurat itu tidak berlaku lagi, sudah usah, tunggu waktunya akan dihukum kau ini. Ya? Jangankan lo ini anaknya, pilihannya, biji matanya dia hukum. Catat kan, perang dunia kedua 1-2 itu, Holocaust 6 juta orang mati. Dia diamkan saja ini, supaya mereka tahu rasa ini. Ya? Bangsa Tegar Tengkuk ini. Tegar Tengkuk ini kalau kau baca namanya Yeskiel itu, udah kebanyakan Tegar Tengkuk keras hati itu. Dari Yeremia sampai ke Yeskiel ini saudara, kata-kata itu saudara, bodoh, dungu, tolol, ya? Mengatakan mereka bangsa tolol ini, bangsa bodoh ini. Coba, Tuhan marah sekali saudara. Kenapa dia marah? Karena mereka tinggalkan hukumnya Tuhan.
Mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Gitu? Ya. Ini dicatat loh di sini saudara ya. Jadi bukan sekedar saya ini ngomong-ngomong tanpa ada dasar. Saya punya dasar. Ya. Yesaya terus lagi Yesaya 65 ayat 19. Yesaya 65 ayatnya 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergembira karena umatku. Di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Coba 63 nih. 63 ya. Coba 63 ayat 19. 63. Hah? 63 ya. 63 ayat 3. Ayat 19. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Nah, jadi seolah-olah kami Tuhan tidak pernah kami memanggil namamu. Coba, kenapa kata-kata keluar? Karena perbuatan namanya mereka ini. Akhirnya apa? Mereka mati kolom, ada peperangan dan lain sebagainya, kan gitu kan? Coba kan? Akhirnya terlambat juga saudara, sudah banyak yang hancur dan lain sebagainya. Nabi ini kan berbicara saudara, tapi mereka tidak menghiraukan, ya. Coba mereka mengolok-olok. Apa Mika 4 ayat 5? Mika 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Tuhannya, tetapi kita akan berjalan demi nama Yahweh Tuhan kita yang selamanya dan seterusnya. Ini zaman Mika, ini kan zaman Mika, zaman Hosea, zaman Yesaya. Ini zaman mereka ini saudara, zaman raja-raja ini saudara. Biarkan mereka nama-nama ilah mereka, tapi kita berjalan namanya Yahweh sampai selama-lamanya. Ini perkataan-perkataan Nabi kepada namanya bangsa Israel supaya benar-benar panggil nama Yahweh, masukkan nama ini, supaya dikenal seluruh dunia ini bahwa Dialah pencipta alam semesta bernama Yahweh. Itu maksudnya, ya. Bukan di situ suruh hujat-hujat. Tidak pernah ada di dalamnya, malah sebaliknya harus panggil nama Yahweh, harus berseru nama Yahweh, pasti kamu diselamatkan. Terbalik sekarang saudara, mereka balik lagi sama kita. Itu orang Yahudi kok nggak panggil nama Yahweh, mereka Adonai sama Hasem. Itulah yang terjadi. Mereka katanya, tapi isi kitab sucinya harus kita masukkan namanya. Amin. Itu begitu, isi kitab sucinya begitu. Yang kita pelajari saudara ya. Kita ini tidak bisa kita tambahi, kita bisa tidak begitu. Hanya kita mempelajari, kita beritahukan orang yang mungkin dia nggak ngerti saudara. Karena perintah Tuhan. Tuhan itu dia tidak menginginkan untuk kita tafsir, menafsir itu, apalagi ada buku tafsiran, dilarang saudara. Ya. Disuruh saja lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan saja. Berseru kepada nama Yahweh. Ya, no? Karena itu aja perintahnya Tuhan, tidak ada yang sulit. Ya. Menjadi sulit itu kalau sudah sampai ke mimbar. Mulailah mereka itu goreng-goreng, apalagi kalau dia pakai bahasa asing sendiri. Padahal di depan itu nggak tahu. Yang dia ngomong juga nggak tahu. Karena tidak mungkin kan punya pendidikan seperti dia kan yang bisa menguasai bahasa asing, kan tidak saudara, ya. Tapi dia pakai bahasa asing, ada pakai bahasa Yunaninya, ada bahasa Inggrisnya lah, asal bahasa aslinya Ibrani lah, asal bahasa Arabnya. Akhirnya apa saudara? Ya? Makin gak kenal. Ya. Mulai dari situ dia ngomong-ngomong Taurat tidak berlaku, nama Yahweh itu tidak benar, itu nama-nama itu terang-terangan loh di YouTube itu. Benar loh saudara, itu korbannya tidak sedikit loh saudara, banyak sekali korbannya, ya. Yeskiel 39 ayatnya 1-7 yang cepat. Yeskiel 39, makanya saya mengatakan, bangsa asing, sekalipun mereka ini tegar tengkuk, tapi mereka ini masih ada janji loh saudara. Pasti saudara tahu itu namanya Yeskiel 39 apa itu? Itu ada peperangan nanti terakhir sekali itu dikeroyok sama dia ini, ya. Di situ nanti saudara dia kembalikan namanya ini, ya. Akan dimasukkan nama Yahweh nanti. Baca cepetan. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan
Gog, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Yahweh. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku akan mendatangkan api ke atas Gog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan tidak akan membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang Maha Kudus di Israel. Apa saudara? Suatu saat nanti saudara akan dia pulihkan, dia kembalikan, nanti orang Israel akan berseru kepada nama Yahweh saudara. Makanya kalau kau baca dari situ nanti bagaimana ini bangsa ini dia tolong yang luar biasa nanti. Makanya saya mengatakan kalau engkau baca ini, bangsa-bangsa khususnya orang Kristen ini, kau baca namanya Yeskiel 36, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39. Baca lo itu, ya. Jangan ikut-ikutan. Bangsa ini akan dihabiskan nanti sekolah, tidak ada lagi Israel, tidak pernah ada. Dan nama Yahweh itu tidak pernah akan mampu kau lenyapkan, ya. Hai kau orang Kristen atau orang-orang bangsa-bangsa, tidak pernah akan mampu melenyapkan nama Yahweh ini, ya. Suatu saat nanti akan dia pulihkan lagi namanya ini. Kepada siapa? Kepada namanya bangsa pilihannya saudara. Suatu saat dikeroyok rame-rame ini saudara, bukan saya, itu catatannya begitu di dalamnya, ya. Dia akan lolos. Disitulah dia menatakan nama Yahweh, ya. Ingat, ya, pada waktu mereka terdesak nanti, terjepit nanti, mereka berseru kepada nama, tidak menajiskan lagi, tidak menghindari lagi, mereka berseru kepada nama. Disitulah pertolongan Tuhan yang luar biasa saudara, ya. Maka lo ini orang-orang Kristen, orang bangsa-bangsa, lo akan terengah-engah suatu saat. Yakin itu. Engkau tidak kembali yang benar, engkau tidak mengamalkan namanya hukum Tuhan. Saya mau beritahukan saja, suatu saat nanti, ya, berhadapan langsung dengan Tuhan, ya. Saya mau kasih tahu, ini ada catatan-catatan di dalam saudara. Saya bukan namanya mengarang-arang sendiri, ini saya ambil dari catatan-catatan sini. Entah nanti sana itu mau mendengar kau lakukan, itu urusan kau, menolak kau menghujat, tapi ada waktu nanti akan kau dihukum, ya. Bukan saya yang mengancam, ya, tapi isi kitab sucinya. Hosea 11 ayat 7. Itulah sekarang ini. Jadi ini diputar balik, nama jadi gelar, gelar jadi nama. Terus sekarang ini nama sembahan lainnya yang dimasukkan, nama Yahweh mereka bilang setan. Ini terbalik-balik itu saudara. Baca Hosea 11 ayat 7 yang keras. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan meninggikan namaku. Bahkan sekarang kan nama sembahan orang itulah yang mereka masukkan. Itu juga mereka putar balikan. Coba, ya. Mereka putar balikan saudara. Gelar jadi nama pribadi, nama pribadi jadi nama gelar saudara. Mereka putar saudara. Coba siapa ini? Ini bangsa-bangsa saudara. Kita harus bongkar, ya. Pancing saja mereka marah-marah nanti bila perlu dia lapor polisi. Nah, coba kan saya mau menghadapi mereka, saya takut ya saudara, ya. Ini tulisannya di dalamnya seperti itu, ya. Yeremia 10 ayat 25. Coba ini Yeremia ini ada ancaman loh saudara, diancam ini yang keras lagi supaya ini bangsa-bangsa atau orang Kristen ini, paling tidak di YouTube itu kan orang Kristen yang nonton lah. Ada agama lain juga tapi hanya lewat-lewat, ya. Baca namanya Yeremia 10 ayat 25. Tumpahkanlah kemanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakob dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi kumuh. Tumpahkan amarahmu kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau. Bayangkan aja sekarang saudara, lihat Amerika ini. Amerika itu sudah babak belur saudara, dia hantam badai saudara, dia
Waduh, udah porak-poranda saudara, berulang-ulang kali saudara. Coba kan, hantamlah dengan badaimu, puting beliungmu. Kalau engkau baca masuk sana saudara, hantamlah dengan badaimu, puting beliungmu. Coba kan, kejarlah mereka itu. Dihantam pakai puting beliung pun saudara. Yang paling miris sekarang ini, bukan dia merenung ini Pak Pendeta, kenapa ini jemaatku kena bencana malapetaka. Coba kan, kenapa sih sampai kena malapetaka ini? Padahal di Taurat sana hukumnya Tuhan ada jaminan. Lo tidak akan mati karena penyakit, lo tidak akan mati karena bencana malapetaka, lo tidak akan celaka aja, gitu. Itu janjinya. Berserulah kepada nama Yahweh, pasti kau diselamatkan. Coba. Sekarang dibalik saudara. Coba kan, mengucat-ngucat, padahal Yoel 2 ayat 32 mengatakan apa? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Coba saudara, yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan saudara. Tapi sekarang itu dibolak-balik saudara. Nama Yahweh nggak usah diseru-serukan. Itu nama Yahweh, nama setan. Luar biasa loh saudara. Saya mau beritahukan saja, kalau engkau tidak sadar diri, kalau engkau tidak bertobat saudara tunggu ada waktunya loh. Tunggu ada waktunya. Coba kan. Padahal itu kalau kita baca tadi Yoel 2 ayat 32, ini juga dikutip ulang lagi oleh Roma 10 ayat 13 mengatakan ini yang diperkosa lagi nih. Memang ini benar-benar Kristen ini ya. Bukan Kristen sih ya. Ya memang Kristen awal kan dari Eropa ini. Ini benar-benar luar biasa jahat banget ini. Coba. Coba baca. Ini kan Roma lagi mengutip lagi ini. Kan tadi kan Yoel kan, ini bukan saya yang memberikan catatan kaki, tapi lembaga kitab Indonesia kasih catatan Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa yang aneh di situ? Tuhan. Yahweh dari Tuhan. Apa yang aneh tadi yang dari Yoel 2 ayat 32 dengan Roma 10 ayat 13? Apa yang aneh di situ? Jadi Tuhan bukan Tuhan urut. Lihat dulu tuh apanya Yoel 2 ayatnya 32. Itu tulisan Tuhan urut besar semua atau hanya T-nya? Di namanya Yoel 2 itu Tuhan urut besar semua. Baca dulu dong Bu. Coba dulu lihat dulu di situ. Yoel 2 ayat 32. Kita teliti ini. Ini pembohongan ini kita bongkar ini. Itu tulisannya hanya T-nya saja atau Tuhan huruf besar semua itu? Di Yoel 2 nama Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua kan? Ya. Sedangkan dengan Roma 13 T-nya saja yang besar. Itu yang saya maksud. Di sana diperkosa lagi. Hanya T-nya saja. Tuhan. U-nya sudah huruf kecil. Hanya huruf kecil. A-nya huruf kecil saudara. Ini ada apa? Padahal tuh Yoel 2 ayat 32 berdasarkan buku yang saya pegang ini itu nama Yahweh. Ditulis oleh lembaga kitab Indonesia itu Tuhan huruf besar semua. Yang jadi lucu, ini makin memperkosa. Roma 10 ayat 13 bukan Tuhan huruf besar semua, hanya T-nya saja saudara. Coba deh kalau Pak Pendeta tanya sama dia itu, ngadap sama saya tanya itu pasti tenggorokannya akan mampat aja. Itulah pembohongan ini yang luar biasa ini, yang menghancurkan nama Yahweh ini. Mereka tidak mau lagi nama Yahweh ini. Akhir nama Yahweh makin kabur, makin kabur. Daniel 5:15. Bentar lagi. Daniel 9 ayat 15. Oleh sebab itu ya Tuhan kami yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Israel dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Coba kan, akhirnya apa? Sadar kan? Zaman Daniel ini kan sudah pembuangan saudara.
mereka meninggalkan. Mereka tahu kok yang menuntun bangsa Israel itu dari tanah perbudakan Israel itu adalah Yahweh. Disitulah dia sadar namanya Daniel ini. Ini karena perbuatan-perbuatan mereka ini. Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mereka meninggalkan nama Yahweh. Akhirnya kami keadaan susah di pembuangan itu. Itu dia sadar. Makanya kenapa saya bilang sadar? Baca lengkap namanya Daniel 9. Jangan engkau potong, baca lengkap semuanya. Satu pasal itu kau baca lengkap, saudara. Supaya engkau ini punya pemahaman, supaya engkau tidak ikut-ikut ajaran pendeta ini yang konyol ini, Coba kan, yang mematikan ini, saudara, bukan saya loh, Nehemia 9. Jadi Nehemia ini terakhir, saudara, sejaman dengan Daniel, saudara. Kalau Daniel ini nabi, sedangkan Nehemia itu bukan nabi, dia seorang bupati, tapi dia bupati yang benar, dia berkata benar. Baca Nehemia 9 ayatnya 5-7. Dan katakanlah Yesua, Kadmiel, Bani Hasabnia, Serekia, Hudia, Sebanya dan Petahya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Yahweh Tuhanmu dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Yahweh, Engkau telah menjadikan langit dan langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Yahweh Tuhan yang telah memilih Abram dan membawa keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Jadi itulah tadi yang membawa dari Ur Kasdim itu adalah ya Yahweh. Dia mengatakan, akulah Yahweh yang membawa engkau dari Ur Kasdim. Dia ambil lagi, dia dikutip lagi di situ. Makanya engkau baca juga Nehemia yang lengkap, jangan dipotong. Karena Nehemia itu pengakuan dosa mereka, bahwa mereka bersalah terhadap Tuhan, mereka tinggalkan hukum Tuhan, mereka tidak mengenal nama Yahweh, akhirnya dibuang. Itu catatan kitab suci ini. Makanya perlu sekali engkau meneliti kitab suci ini. Kalau engkau meneliti kau lakukan, pasti engkau selamat. Jangan lu berharap dari mimbar itu kau selamat. Yakin itu, Bukan saya hukumi, Bukan saya hukumi, saudara, Tapi di dalam kitab suci seperti itu. Siapa yang tidak berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Tapi yang bertahan karena nama Yahweh akan diselamatkan. Matitia 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba kan, orang yang bertahan karena namaku akan selamat. Nama siapa yang dimaksud di situ? Tidak lain, tidak bukan bahwa nama Yahweh lah, tidak ada yang lah. Amin. Roma 1 ayat 5. Perhatikan ini, orang Kristen sekarang kalau diomong masalah Yahweh, udah deh mereka tulikan telinga dan keraskan hati. Yang penting kami hidup dalam kasih karunia, karena dia tidak membaca lengkap kitab suci ini. Kami hidup karena kasih karunia, bukan kami melakukan Taurat. Karena kasih karunia Tuhan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, kami selamat. Omong kosong, tidak benar itu. Baca lengkap ini kitab suci ini, supaya engkau punya pemahaman. Baca Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kau tulis baik-baik ini, Coba kan? Kami memperoleh kasih karunia, coba, untuk menuntun semua orang supaya taat kepada nama. Ingat ya. Jangan ini yang kasih karunia baca lengkap kitab suci ini. Kau tidak pernah kau selamatkan kalau menghujat nama Yahweh, dan kau bilang Taurat tidak berlaku, itu tidak pernah kau diselamatkan sampai kapanpun. Bukan saya loh, Tidak pernah kau diselamatkan. Yang diselamatkan itu yang dikorbankan, yang diteteskan darahnya hanya orang-orang yang mengamalkan hukum Tuhan. Yang mengamalkan Taurat itulah yang diselamatkan berdasarkan tulisan Rasul Saul, surat Rasul Saul sana Galatia 4 ayat 4-5. Yang cepat. Galatia 4 ayat 4-5. Tapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat,
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan, saya mau peringatkan sama engkau yang sering sekali kami hidup karena kasih karunia. Dengan pengorbanan Yesus kami sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Hati-hati ini saudara. Baca kitab suci yang benar ya. Keselamatan itu harganya mahal. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk, saudara ya. Sekarang Pak Pendetanya dengan segala doktornya, dengan rumah ibadahnya, mewah-mewah segala macam, surga. Tunggu waktu saya memberitahukan ini ya. Ingat dari Galatia itu ya, Galatia 4 ayat 4 sampai 5 ya. Tibalah waktunya mengutus anaknya, maksudnya dia ini datang di bumi sebagai manusia. Dia mencari orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang itu yang patuh kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya. Ini bukan saya loh, itu tulisannya orang-orang benar itu. Ya. Itu tulisan Rasul Saulus, saudara ya. Ada lagi mengatakan ini. Kalau kita baca Yohanan 15 ayatnya 25, mereka membenci aku itu tanpa alasan. Apa sih? Kenapa mereka benci dulu? Coba baca. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Padahal itu kan sudah dinubuatkan oleh namanya Moses. Kemarin kan sudah khotbahnya kemarin kan, ya, sudah kan, ya. Yesua itu siapa kan gitu kan. Sudah dinubuatkan pasal ini, ayat ini, dari lahirnya sampai matinya, sudah itu dinubuatkan. Tapi mereka kok tetap benci. Coba kan, ya. Tanpa alasan, ya. Jadi ingat ya, jadi nubuatan juga Nabi Yesaya 66 ayatnya 5. Dengarlah firman Yahweh, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Yahweh menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang akan mendapat malu. Coba ulang sekali terakhir. Dengarlah firman Yahweh, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Yahweh menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Benar, saudara. Ya, coba kan. Ya mungkin saja, mungkin saudara saya mendengar nama Yahweh ini kan mungkin ya pengaruh takut juga hanya. Ya, pasti mereka takut lah, mereka takut juga lah. Ya. Tapi dalam hatinya itu pasti begitu itu tadi. Ya. Mereka nggak akan terima itu, saudara. Tetap mereka tidak akan terima sekalipun saya pakai pasal, ayat, segala macam, nggak bakalan. Karena sudah nubuatan itu memang seperti itu, memang harus digenapi itu, saudara. Jadi kita itu bicara kebenaran, saudara, ada tantangannya, nggak ringan. Diolok-olok orang. Ini sekolahnya di mana katanya? Zaman Yesua sendiri pun itu, saudara. Ini Tuhan loh. Dia adalah Yahweh sendiri datang di bumi. Diolok-olok. Bapaknya menelayan tukang kayu, dianya sendiri tukang kayu. Kan dia juga nggak sekolah. Dia sekolah di mana sih? Ditinggal, saudara. Ditinggal loh. Coba saudara, apalagi saya ini, ya, bukan nabi, bukan rasul. Hanya saya ini menyampaikan saja sesuai yang saya teliti dalam kitab suci ini, ya. Kalau kau sadar, kau bagikan keluargamu yang saya sampaikan ini, kau berseru kepada nama Yahweh, pasti kau selamat. Amin. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus, ya, selama